Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Askuri Fai Baksin. Saat ini saya akan menyampaikan materi produksi film pertemuan yang ketiga. Pertemuan ketiga kita akan membahas tentang penata cahayaan, ya, atau orang menyebutnya tata cahaya, gitu ya. Kenapa sih dalam sebuah produksi film kita perlu mengetahui tata cahaya? Karena seperti yang Anda sering tonton bahwa sebuah film ini selalu punya karakter, punya nuansa. Katakanlah kalau Anda lihat film-film action, itu pasti nuansanya itu terang benderang, keras, dan tadi ada unsur emosionality tinggi. Sementara kalau Anda menonton film-film romantik, tentunya di situ akan kerasa bagaimana pencahayaan itu soft, lembut, kemudian menghadirkan suasana tenang, suasana romantik. Inilah mengapa dalam sebuah film perlu ada yang namanya tata cahaya atau penata cahaya. Nah, mengapa sih kita perlu menata cahaya? Sementara kamera juga sebetulnya bisa, ya, artinya dengan kemampuannya kamera bisa mengatur pencahayaan. Nah, tentunya ada dua alasan mengapa perlu ada tata cahaya. Pertama adalah alasan teknis, ya, oke. Kamera TV hanya bisa berfungsi dengan keterbatasan kekontrasan atau tonal kontras. Karena itu, agar bisa menghasilkan gambar yang baik, seyogianya di dalam mengontrol pencahayaan dilakukan dengan secermat-cermatnya. Dengan demikian diperlukan pengaturan kekontrasan dari penyinaran sehingga bisa menghasilkan gambar optimal. Demikian juga bisa membatasi berbagai kerusakan gambar yang dihasilkan. Nah, ini tentunya alasan teknis, ya. Jadi ternyata kamera itu juga belum bisa mampu memenuhi keinginan para kreator film. Katakanlah kalau misalnya kita berada di sebuah ruangan, tidak semua kamera atau lensanya itu mampu menangkap suasana di situ. Itulah maka perlu yang namanya pencahayaan. Ada tata lampu, misalnya di situ perlu lampu daylight atau mungkin diperlukan lampu tungsten misalnya. Jadi alasan pertama adalah alasan teknis, bahwa tidak semua kamera itu mampu menghadirkan suasana yang memang diinginkan oleh kreator filmnya. Gitu ya. Baik, yang kedua adalah alasan artistik. Seperti yang saya ungkapkan tadi, bahwa sebuah film tentu dia punya pendekatan atau ingin membentuk suatu karakter film yang bagaimana gitu ya. Jadi artinya film-film yang dibuat oleh para kreator tentunya dibikin dengan asumsi dia menghadirkan nuansa di dalam film itu. Itulah mengapa ada namanya film action, film romantik, film komedi, film drama, film tragedi. Ini karena apa? Karena nanti ketika dalam produksinya penataan kamera pun diperlukan di situ. Nah, jadi masing-masing nuansa film yang dibangun pun tentunya proses atau penata cahayaannya berbeda satu dengan yang lain. Nah, inilah mengapa kita perlu namanya tata cahaya. Jadi yang kedua tadi alasan artistik, jadi lebih ke alasan aspek keindahan. Sementara kalau yang pertama itu lebih ke aspek teknis, dalam arti bahwa kamera sering tidak mampu mengatasi segalanya. Makanya butuh yang namanya pencahayaan. Pencahayaan itu sebetulnya dibagi menjadi dua. Ada pencahayaan alami dan ada juga pencahayaan buatan. Jadi yang dimaksud dengan pencahayaan alami itu adalah suatu produksi film yang memang dia menggunakan cahaya alam. Katakanlah misalnya kalau siang hari menggunakan matahari, kalau malam tentunya menggunakan bulan. Nah, ini namanya pencahayaan alami. Tentunya pada saat pencahayaan alami tidak serta-merta bahwa kita tidak melakukan penata cahayaan.
Katakanlah misalnya ketika kita syuting di siang hari, ketika memang semuanya menggunakan bantuan matahari. Tapi di situ ada proses penataan juga, misalnya dengan bantuan yang namanya reflektor, di mana nanti situ akan mendapatkan suasana yang kita harapkan. Karena tentunya sinar matahari yang begitu bersinar ke bumi ini perlu diatur ya, supaya nanti apa yang muncul itu adalah cahaya-cahaya yang lembut, tidak cahaya yang keras gitu ya. Baik, selanjutnya adalah pencahayaan buatan. Jelas yang namanya buatan berarti dia menggunakan sarana atau bantuan lampu. Nah, tentunya ketika kita menggunakan pencahayaan buatan, kita perlu berbagai jenis lampu. Nanti di tempat lain atau di kesempatan lain saya akan menjelaskan tentang berapa jenis atau tipe lampu ya yang bisa kita gunakan pada saat produksi film. Nah, selanjutnya mengenai kualitas lighting. Jadi lighting pun sebenarnya ada kualitasnya. Jadi pertama yang disebut dengan hard light atau cahaya keras. Cahaya yang tadi ya bisa menimbulkan kesan keras, tegas, dan tadi tidak romantik begitu ya. Nah, ini namanya hard light, cahaya-cahaya keras. Ini tentunya digunakan untuk pencahayaan film-film action. Yang kedua, soft light. Sesuai dengan namanya, bahwa pencahayaan ini sifatnya lembut. Tentunya lembut ini diartikan bahwa pencahayaan dibangun itu adalah suasana, membangun suasana yang romantis, suasana kekeluargaan, suasana melankolis. Nah, itu yang dikehendaki oleh lighting yang kualitasnya soft light. Jadi ingat, kita mendapatkan atau kita ada dua kesempatan ketika melakukan kegiatan lighting. Jadi pertama bisa menggunakan tadi kualitasnya yang hard light, dan yang kedua adalah soft light. Tentunya dua hal ini penggunanya pun akan berganti-ganti ya, tidak selamanya keduanya digunakan, atau bisa jadi hanya satu atau dua yang digunakan sendiri-sendiri. Selanjutnya kita membahas tentang sumber lighting. Nah, sumber lighting seperti halnya fotografi minimal itu ada 4. Pertama adalah key light atau orang juga menyebutnya main light ya. Yang kedua fill light, dan yang ketiga inspiration light atau orang menyebut juga adalah yang namanya background light ya. Dan yang ketiga adalah inspiration light. Inspiration light itu juga bisa disebut dengan backlight. Dan yang keempat adalah background light. Nah, tentang penggunaannya itu bagaimana dan apa sesungguhnya 4 sumber lighting ini, kita akan bahas satu persatu. Pertama, key light. Key light itu adalah cahaya utama. Jadi artinya kalau kita ingin menerangi suatu objek, cahaya ini dominan. Katakanlah kalau pakai presentasi itu berarti katakanlah 100%. Sementara yang sebenarnya fill light itu artinya cahaya pengisi. Artinya ketika ada kurang pencahayaan itu diisi dengan fill light. Nah, kenapa sih selalu ada key light dan fill light? Karena sama seperti fotografi ya. Jadi penampakan grafis dari sebuah film atau produk video juga harus punya kesan yang disebut dengan tekstur. Jadi tekstur itu artinya gelap dan terang. Nah, supaya mendapatkan kesan gelap dan terang, tentunya kita harus mampu memainkan antara key light dan fill light. Jadi kalau misalnya ternyata hanya key light saja, orang menyebutnya ada yang disebut dengan cahaya rata. Atau pencahayaannya itu rata, tidak mengandung unsur tekstur gitu ya. Itulah mengapa dalam studio foto atau studio televisi atau dalam proses pembuatan film selalu diatur pencahayaannya antara yang key light dan yang fill light. Yang ketiga, tadi yang disebut dengan inspiration light atau orang menyebut backlight juga. Yang disebut dengan inspiration light itu adalah cahaya yang digunakan itu untuk membatasi atau istilahnya untuk memisahkan agar objek dan background itu tidak kelihatan nempel gitulah ya. Makanya disebut dengan inspiration atau separasi gitu ya. Nah, ini digunakan supaya apa? Supaya
talent yang kita ambil gambarnya, tentunya dia tidak seperti nempel di objek atau di background, tapi dia terpisah. Ya samalah misalnya kalau kita menampilkan seorang presenter atau news anchor di studio, tentunya di situ harus ada aspek atau lampu spotlight light supaya apa? Supaya presenter atau news anchornya ini tidak kelihatan menempel ke background, gitu ya. Nah inilah disebut dengan spotlight light. Nah yang keempat disebut dengan background light. Nah background light ini fungsinya apa sih sebetulnya? Biasanya dalam studio foto orang pengen foto itu tanpa ada bayangan. Tapi ada juga orang yang pengen bayangan tapi bayangannya itu tidak dominan. Nah itu makanya dikurangi dengan adanya lampu background light. Nah inilah perlunya mengapa dalam studio itu selalu ada lampu yang disebut dengan background light. Jadi artinya lampu atau penggunaan lampu ini tidak hanya sekedar aksesoris saja ya, tapi memang ada utilitiesnya atau kegunaannya yang utama, yaitu untuk tadi yang mengurangi shading atau bayangan. Oke, hadirin mahasiswa yang saya hormati, berikutnya adalah jenis pancaran lighting. Jadi jenis pancaran lighting itu kita bedakan menjadi dua. Pertama yang namanya daylight, yang kedua tungsten atau tungsten. Apa sih bedanya daylight dengan tungsten? Kalau daylight itu cahaya keras cenderung berwarna putih benerang gitu ya. Nah sementara dengan tungsten itu cenderung cahaya yang agak kekuningan. Biasanya kalau di rumah itu ada yang disebut dengan bohlam. Bohlam itu biasanya cahaya yang didapat itu adalah tungsten. Sementara kalau lampu neon itu yang dikeluarkan adalah cahaya daylight. Nah, tentunya kegunaannya seperti yang tadi saya bilang, daylight cenderung dia akan menampilkan pencahayaan yang hard light atau yang keras, gitu ya. Sementara kalau tungsten itu cenderung yang nuansanya itu romantis atau ya soft begitu ya. Nah, itulah yang disebut dengan jenis pancaran. Jadi ada daylight dan ada yang namanya tungsten. Tipe-tipe lampu ini ada berapa? Pertama, blonde ya. Nah, blonde ini biasanya antara 1000 sampai 2000 watt gitu ya. Sehingga ketika orang atau kru menggunakan lampu blonde, tentunya ya tadi konsepnya lampu ini tidak dialirkan lewat jalur PLN biasanya, tapi lewat genset yang disewa oleh kru film, sehingga dengan watt yang cukup tinggi ini tidak mengganggu. Karena bayangkan ya, kecuali kalau misalnya ada proses syutingnya di sebuah rumah dan kemudian pihak kru akan menghubungi PLN agar istilahnya ngelos PLN-nya supaya berapa watt pun yang dibutuhkan dalam cahaya itu bisa dipenuhi. Tapi kalau normal menggunakan kapasitas watt yang dimiliki di sebuah rumah, sering kadang-kadang agak terganggu juga begitu ya. Yang kedua tipenya adalah red head. Sesuai dengan namanya, karena red head berarti lampu ini ciri-cirinya adalah berwarna merah ya. Batoknya itu berwarna merah. Nah ini tentunya khas ya, karena orang menyebut red head itu ya tadi ya bentuknya kepalanya merah gitu ya. Nah, pancarannya itu antara 650 sampai 1000 watt. Jadi cenderung tidak terlalu terang. Nah, mungkin fungsinya tadi untuk key light. Sementara kalau untuk kegunaannya mungkin lebih ke V light. Ya, sementara kalau blonde tadi lebih cenderung dipakainya untuk yang sifatnya key light. Nah, ini untuk yang pencahayaan tadi ya, atau tipe tipe red head gitu ya. Nah tentunya berbagai produk itu bermunculan ya. Red head itu ada yang produksi Jerman, Cina, segala macam lah. Itu nanti tergantung selera Anda dan tentunya harga ya. Baik, selanjutnya adalah paper light. Itu biasanya antara 100 sampai 1000 watt gitu ya. Jadi
cenderung ada dimernya, artinya satu fasilitas yang dipakai untuk menyurutkan atau melemahkan pencahayaannya gitu ya. Nah, umumnya Paperlight juga sama ya, fungsinya biasanya digunakan untuk fill light gitu ya, untuk cahaya penambah ketika tadi key light pertama sudah dipasang. Nah, selanjutnya tipe lighting jenis HMI ya. Nah, HMI ini yang saya contohkan tadi, bahwa jenis lampu ini cukup besar, wattnya itu sampai 10.000, sehingga mampu merubah suasana malam hari itu seperti siang hari. Jadi yang saya contohkan tadi, ketika ada produksi film betina, sutradara Lola Amaria, itu ketika settingnya malam hari, ketika settingnya siang hari, tapi dilakukan syutingnya malam hari, maka dia perlu lampu HMI yang sangat terang sekali. Tentunya dengan watt yang sangat tinggi seperti ini, penggunanya pun tentunya hati-hati ya. Karena apa? Karena dengan pancaran yang sangat besar seperti ini juga kemungkinan akan bisa merusak jaringan kulit kita. Makanya penggunanya pun tidak sembarangan ya, tapi harus diatur secara hati-hati, tidak terlalu memborbardir gitu ya dengan lampu tipe seperti ini. Oke ya, itu jenis lampu HMI. Berikutnya adalah halogen walk lamp. Nah, jenis halogen ini lampu-lampu yang kecil yang wattnya itu sekitar 150 watt ya gitu ya, sehingga ya tadi dipakai hanya untuk kegiatan atau untuk keperluan fill light. Dan yang berikutnya adalah China lanterns. Jadi jenis lampu Cina atau lanterns ini memang biasanya dipakai untuk kegiatan syuting yang sifatnya romantik ya, artinya untuk mendapatkan suasana melankolis ya, soft dan tenang. Sehingga lampu tipe seperti ini banyak digunakan untuk kegiatan syuting film, katakanlah percintaan gitu ya, drama keluarga gitu ya. Karena memang karakter pancarannya itu lembut ya. Kemudian yang terakhir adalah Fresnel. Jadi lampu jenis ini cenderung cenderung keras gitu ya, seperti daylight. Nah, tentunya penggunanya pun disesuaikan dengan nuansa atau karakter film yang ingin dibentuk gitu ya. Jadi itulah beberapa jenis lampu, tapi tentunya dalam prakteknya sering lampu-lampu seperti ini tuh dibantu dengan yang namanya gel ya, atau orang menyebutnya filter gitu ya. Ada dua jenis filter yang sangat banyak digunakan. Ada yang namanya CTO. Ya, CTO itu color temperature orange, CTO. Nah, CTO ini kegunaannya untuk mengubah ya. Misalnya kalau Anda punya lampu berjenis daylight ingin dirubah menjadi tungsten, itu Anda bisa menggunakan jenis filter atau gel tadi ya, namanya CTO. Nah, yang kedua namanya CTB. CTB itu color temperature blue. Jadi artinya kalau Anda punya lampu katakanlah tungsten tapi ingin supaya nanti pancarannya itu menjadi daylight, maka Anda perlu yang namanya CTB ya, atau CTB. Jadi color temperature blue. Nah, ini beberapa hal yang kaitannya dengan tata cahaya ya. Sehingga dalam prakteknya ketika melakukan tadi tata cahaya ada beberapa equipment atau peralatan yang penting. Pertama yang disebut dengan reflector board. Ya, seperti yang saya bilang tadi, ketika Anda menggunakan pencahayaan alami, Anda mungkin cukup menggunakan matahari, sinar matahari. Tapi pancaran sinar matahari tentunya tidak begitu bagus karena sangat hard light, sangat keras. Ya, sehingga nanti filmnya itu atau nuansa filmnya jadi tidak terlalu indah gitu ya. Maka diperlukan yang namanya tadi reflector board. Jadi satu alat yang fungsinya untuk merefleksikan
pantulan cahaya dari manapun. Nah, kalau kasusnya dari matahari, sinar matahari dipantulkan menggunakan reflektor. Yang kedua, gel yang saya bilang tadi, gel orang menyebutnya kayak filter. Nah, filter ini juga digunakan untuk tadi mengelabui lah istilahnya atau memanipulasi. Jadi beberapa karakter lampu yang awalnya misalnya tadi keras atau lembut, daylight atau tungsten, itu bisa dirubah dengan cara tadi menggunakan gel atau filter-filter yang ditempatkan di depan lampu begitu ya. Dan yang berikutnya adalah spektrometer. Spektrometer adalah satu alat yang agak mirip dengan light meter ya dalam kegiatan fotografi. Tujuannya tadi untuk mengukur derajat temperatur atau derajat pencahayaan dalam sebuah produksi film. Dan yang terakhir tentunya adalah stand and clamp. Stand adalah satu alat untuk menopang lampu-lampu. Ya tentunya disesuaikan gitu ya, seperti yang saya bilang tadi, kalau lampu Paperlight tentunya nggak perlu stand yang besar, tapi kalau pakai blonde atau mungkin nanti pakai HMI, tentunya tripodnya pun atau tadi standnya pun yang tentunya kuat atau yang besar. Sementara clamp itu lebih ke penjepit ya. Jadi ada beberapa lampu-lampu yang memang kadang-kala nggak perlu pakai stand, tapi cukup dengan jepitan gitu ya. Nah, itulah mahasiswa yang saya hormati, beberapa hal yang kaitannya dengan tata lampu ya, atau tata cahaya dalam kegiatan produksi film. Tentunya teori-teori atau panduan yang saya sebutkan tadi sifatnya hanya semacam normalitas saja. Artinya ketika praktek ada kemungkinan terjadi yang namanya tadi ya kompensasi atau yang namanya improvisasi. Itu wajar ya, karena film ini sebuah karya seni. Sentuhannya adalah lebih ke seni ya, hal-hal yang sifatnya menyentuh perasaan. Baik, untuk materi kali ini saya cukupkan sekian. Kita akan berjumpa pada materi berikutnya tentang tata suara. Sekian, sampai ketemu di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.